Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Rizaldi dari kelas PL3B1. Di sini saya akan menjelaskan kode saya untuk tugas memanggil data dari API. Di sini saya akan mulai dari demo dulu. Kita akan merun kembali aplikasinya. Jadi ketika aplikasi pertama di sini akan request data dari API, dan kalau sudah maka akan ditampilkan. Di sini saya di request API saya meminta uh, ya data dari API-nya. Jadi kalau kita mengklik salah satu datanya, kita akan mengeluarkan activity dengan karakter yang orang itu punya. Dan kalau kita klik lagi karakternya, kita akan lihat untuk detail karakternya. Nah, itu saja untuk demonya. Untuk penjelasannya kita akan mulai dari API call-nya dulu. Untuk API call-nya saya lakukan di main activity. Di main activity-nya sendiri, untuk API-nya sendiri saya menggunakan API ini. API dari Mihomo. API dari Mihomo. Terus untuk argumennya, untuk API call-nya sendiri saya sedikit dinamis. Jadi untuk base URL-nya, untuk URL tambahannya ini di extra argumen sama UID list. Untuk lebih jelasnya di sini di generate user data. Jadi di generate user data saya pertama membuka kliennya di API client. Ini memanggil client API dari Retrofit. Lalu habis itu ini yang maksud saya dinamis, jadi setiap itu iterasi dari UID, saya akan memanggil data dari URL yang dengan dari base URL ditambah UID dan extra argumennya. Jadi di sini saya dinamis, saya tidak mengambil statis, saya tidak definisikan URL-nya di sini, tapi URL-nya saya define di sini. Jadi saya memanggil meminta respons sejumlah banyak item yang ada UID list. Setelah itu saya ini akan membaca responsnya. Kalau responsnya successful, kita tambahkan respon bodinya. Jadi hasil yang kita minta ke variabel res. Kalau res itu sendiri merupakan mutable list dari user data. Dan kita akan memanggil function respon successful. Kalau successful kita akan cek apakah ukuran dari res itu sama dengan ukuran UID list. Jadi saya pengen hasil yang kita minta dari API itu sama dengan UID list. Jadi semuanya itu dimasukkan. Kalau iya maka saya akan sort dari ini UID. Jadi kita bisa lihat ini 10, ini 12, ini 14. Jadi sort dari UID. Habis itu saya akan membuat recycler view dari ini kelas user adapter. User adapter. Jadi di sini user adapter. Di sini saya membuat ini adapter buat recycle view. Dan ketika user datanya diklik maka akan memanggil intent. Intent yang akan membuka user activity. User activity. Kita akan bahas adapternya dulu. Di adapternya sendiri saya mengset elemen-elemen yang ada di ini item user. Jadi item user ini. Jadi di sini ada nama, level, UID, achievement yang sudah di-unlock dan karakternya sudah di-unlock. Itu saya set di user adapter dengan data yang saya ambil dari API. Jadi untuk datanya sendiri, user datanya kita bisa lihat di sini.
User data itu merupakan perkumpulan dari 3 kelas. Jadi kelas player, list karakter, dan player space info itu tiga-tiganya merupakan kelas. Jadi kita bisa lihat kalau di user adapter saya memanggil user data player name. Jadi saya memanggil variabel name dari kelas player yang ada di user data. Jadi ini yang dimaksud ini. UID, user data player stage info, dan seterusnya. Dan kalau item view-nya diklik, maka akan memanggil on click, itu yang kita define di main activity. Jadi ini akan membuka intent untuk ke user activity, dan saya mengirimkan data parsable array list extra karakter. Jadi saya ini mengirimkan data ini karakter yang ada di user data, yang user data itu merupakan list dari karakter ke user activity. Dan kita akan memulai activity-nya. Dan ketika kita mulai activity-nya, di sini juga saya menggunakan URL baru untuk mengakses gambarnya. Jadi di sini saya akan menerima intent yang dikirim dari main activity dan intent parsable array list extra untuk mengirim data class dengan intent saya harus mengimplement parcelable. Jadi parcelable sendiri ini digunakan biar bisa mengirim data class ke melewati intent. Jadi ini function-function yang harus diimplement. Di yang harus di parcel bukan karakter juga di dalamnya, karena ada ini data yang merupakan kelas sendiri. Jadi semua data yang merupakan kelas, contohnya ini relic itu juga harus mengimplement parcelable biar bisa dikirim melewati parcel. Itu untuk mengirim data kelas melewati intent. Selanjutnya ini mengisi konten yang ada di ini user activity. Jadi ada support sprite, surfering, dan segalanya. Ini saya set image merupakan glide dengan glide. Lalu cek. Jadi kalau ini misalnya ratingnya 4 atau 5 bintang, backgroundnya beda. Ini 5 semua, yang ada 4. Jadi ini 5, ini 4 bintang, backgroundnya diubah. Ini untuk user activity. Dan user activity juga ini ada intent juga. Jadi kalau mengklik gambarnya, maka akan membuka karakter activity dengan mengirim intent karakter. Jadi data kelas karakter. Karena ingat, karakter itu merupakan list dari karakter. Jadi kalau kita buka, maka akan membuka karakter activity. Di dalam karakter activity itu sendiri, maaf, merupakan, ya ini hampir sama seperti user activity, cuma lebih detail. Jadi sini ada 3 gambar, 1 gambar segalanya. Di sini ada dasarnya ada 4 operasi ini. Jadi set eidolon, set image, set relic, set lightcon. Ini menerima parcel dari user activity. Lalu di sini ada untuk set image. Jadi saya buka dengan glide dengan base URL-nya ini. Ini untuk mengset lightcon. Jadi untuk ini kalau nggak salah. Oke, habis itu relic cuma mengset gambarnya doang. Oke, ini juga sama.
Ini lebih dinamis, ini sedikit panjang. Ini yang kita bisa lihat dari bawah ini. Ini saya set secara dinamis jadi dari kodenya. Karena di activity karakter itu ini tidak ada. Jadi di sini tidak ada. Karena terlalu banyak jadi saya tulis secara kodenya aja di karakter activity. Jadi ini sebenarnya saya membuat constraint layout untuk menyimpan. Ini jadi ada 6. Jadi ini ada reliknya ada 6 jadi 1 2 3 4 5 6 jadi ada 6 constraint layout dan isi-isinya. Jadi saya membuat image view, text view. Lalu saya set ID-nya biar bisa digunakan di constraint layout. Saya set text color-nya. Habis itu saya mengset ini ya ukuran dari gambarnya jadi 44 dp, 44 dp. Set marginnya. Saya di sini cek untuk 0 jadi untuk headpiece saya set image-nya untuk relic image jadi untuk headpiece saya set teksnya terus subtext-nya terus saya masukkan ke constraint layout 3 view itu jadi image name subtext lalu saya set constraint-nya jadi untuk constraint uh, relic image constraint ke parent ID dengan top. Jadi atasnya relic image di set constraint ke atasnya parent. Ini juga sama. Jadi relic image dan parent set ke start. Jadi relic image constant startnya di constraint ke startnya parent dan seterusnya. Yang beda sedikit itu ini. Ya, saya bikin 2 function. Jadi ada yang dua-duanya di itu. Yang didefinisikan satu jadi kalau start doang. Kalau mau beda jadi ini location start, location end. Jadi kalau di sini contohnya ini relic subtext ID. Jadi relic constraint topnya relic sub ID itu akan di constraint ke bottomnya relic name.id. Itu untuk mengset constraint. Hari ini udah ngeset bias ya. Jadi untuk relic image saya set horizontal biasnya ke 0,0 untuk vertical biasnya 0,0 dan seterusnya. Lalu setelah ngeset semua itu, saya akan apply constraint setnya ke constraint layout. Lalu saya akan tambahkan constraint layout itu ke uh, item dash. Kalau item dash itu constraint utamanya. Jadi ini ada di sini. Ya, ada di sini. Jadi untuk itu sudah. Jadi di sini saya recap lagi. Saya mengambil data dari API dengan API namanya mihomo.me. Lalu saya tambahkan argumennya yaitu UID dan extra argumen. Saya panggil di ini get player data dengan URL-nya itu dinamis. Lalu ketika saya buka akan membuka detail karakternya dengan gambarnya. Gambarnya itu saya load dengan glide, di dalamnya juga sama. Ada kumpulan gambar dan data. Untuk datanya sendiri ada ini, semua data class-nya. Jadi di user data ada 3 kelas, player, list of character, play space info. Playernya sendiri ada ini datanya. Karakternya ada ini datanya. Yang dimana beberapa itu mengimplement parcelable. Jadi biar bisa dikirim melewati intent. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan kode saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.